Halo Tante, welcome back with me, Siti Arif Malam di channel Tante Malam. Siapa di sini yang tidak mau menjadi orang kaya? Semua orang selalu mengusahakan untuk mencukupi kebutuhannya, entah itu dengan cara bekerja, investasi, atau membuka usaha sendiri. Lalu, apa jadinya jika penghasilan itu semua tidak cukup? Malam itu, hujan deras mengguyur jalan tol Solo-Semarang. Seorang sopir truk gandeng yang bisa kita panggil dengan nama Mas Joko sedang mengemudi dengan mata setengah terpejam. Dia memiliki hutang sebesar 40 juta rupiah di sebuah bank. Istri dan dua anaknya di rumah hampir kelaparan. Tiba-tiba, di pinggir jalan ada warung nasi goreng kecil yang masih buka. Bau harumnya menusuk hidung dan akhirnya Mas Joko pun berhenti. Di warung itu, dia bertemu dengan seorang laki-laki tua yang bisa kita panggil dengan nama Pak Thoyib. Obrolan ringan berubah menjadi rahasia gelap yang mengubah hidup Mas Joko selamanya. Di tengah percakapan yang semakin intens, tiba-tiba Pak Thoyib ini berkata, "Kalau mau cepat hutang lunas, tanpa kerja keras, pergi ke Gunung Kemukus. Cari istri orang, tukar, 1 malam saja. Rezeki akan mengalir seperti air bah." Mendengar perkataan itu, Mas Joko tertawa. Tapi tawa itu hilang saat Pak Thoyib menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. "Ini bukan main-main. Nak, ini pesugihan. Pesugihan tukar istri orang yang sudah kaya-kaya di sekitar sini. Kebanyakan dari sini." Malam itu, benih keraguan ditanam, dan benih itu tumbuh menjadi monster yang memangsa keluarganya. Pesugihan tukar istri. Begini kisahnya. Mas Joko, seorang pria berusia 38 tahun, asli Seragen yang berprofesi sebagai sopir truk gandeng selama 15 tahun. Ia memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, memiliki rumah kecil di pinggir sawah, dan memiliki istri bernama Mbak Siti yang berjualan nasi goreng keliling. Memiliki 2 anak sulung berusia 10 tahun dan anak bungsu baru 4 tahun. Tahun 2008, krisis bensin sedang naik, order truk sepi, dan hutang bank menumpuk. Rumah hampir disita. Mbak Siti sering menangis malam-malam. "Kita gimana lagi, Mas? Anak-anak mau sekolah." Dihadapi dengan masalah yang begitu banyak, Mas Joko putus asa, dan dia mulai minum, sering marah-marah tanpa sebab, sampai malam itu di warung Pak Thoyib. Pak Thoyib bukan sembarang orang. Dia adalah mantan kuncen atau juru kunci di Gunung Kemukus. Sudah puluhan tahun melihat orang datang miskin pulang kaya, tapi juga banyak yang pulang gila. Di Kemukus itu ada sebuah legenda Pangeran Samudro yang dimana dia mati karena cinta terlarang sama ibu tirinya. Maka mereka satu liang. Orang bilang kalau kamu mau ngalah berkah harus ikut jejak mereka, bukan sama istri sendiri, harus sama istri orang. Tukar perhubungan badan di sana, di atas bukit, di bawah pohon, dekat makam. Lakukan 7 kali tiap malam kliwon, maka rezeki datang. Tanpa tumbal langsung kaya. Mas Joko langsung geleng-geleng. "Gila, Pak, saya punya istri." Pak Thoyib cuma senyum. "Istri kamu juga bisa kaya. Warungnya bakal rame, tapi ada syaratnya. Jangan pernah cerita ke siapapun, dan jangan pernah berhenti di tengah jalan." 3 hari kemudian Mas Joko ini gak tahan, dan akhirnya dia bilang ke Mbak Siti, "Aku mau coba sesuatu, doain aja." Malam Jumat Kliwon pertama, Mas Joko naik motor ke Gunung Kemukus jam 10 malam. Kabut tebal, jalan licin, dan saat sampai di parkiran, sudah penuh dengan mobil dan motor. Orang-orang berpasangan, tapi bukan suami istri mereka. Dia bertemu seorang perempuan, namanya Mbak Rini. Istri seorang pedagang di Boyolali, suaminya juga lagi di sana. "Tukar dengan istri orang lain. Ini pertama kali saya juga," kata Mbak Rini, pelan dengan wajahnya yang pucat. Mereka naik tangga ke makam Pangeran Samudro. Ada sesajen, bunga kenanga, kemenyan, dan air kembang. Dan seorang ahli kunci kecil di situ bilang, "Ziarah dulu, mandi di sendang Ontrowulan, lalu lakukan apa yang harus dilakukan." Suasana yang mencekam, di semak-semak banyak suara desah orang-orang. Di sebuah pohon besar ada pasangan lagi. Mas Joko dan Mbak Rini duduk di batu. Hati Mas Joko berdegup kencang. "Ini dosa besar," gumamnya. Tapi bayangan hutang 40 juta membuatnya maju. Dan akhirnya mereka melakukannya. Cepat, gelap, tanpa cinta, hanya nafsu dan harapan. Setelah selesai, Mbak Rini menangis. "Saya takut, Mas." Mas Joko cuman bilang, "Ini demi keluarga kita masing-masing." Kemudian Mas Joko pulang subuh, badan pegal tapi aneh. Besok paginya warung Mbak Siti ini tiba-tiba menjadi ramai. Orang-orang banyak yang antri sampai ke jalanan. Nasi gorengnya enak banget hari ini."
kata pelanggan. Malam Kliwon kedua, ketiga, keempat, Mas Joko terus ke Kemukus dan terus melakukan dengan pasangan yang berbeda. Kadang perempuan cantik, kadang yang sudah tua. Tapi setiap kali melakukannya, dia merasa ada yang memperhatikan. Seperti ada bayangan hitam di balik pohon. Pada ritual kelima, saat sedang dengan pasangannya, tiba-tiba angin menjadi kencang. Pasangannya berbisik, "Dia lagi lihat kita." Mas Joko menoleh. Di kegelapan, ada sosok tinggi kurus memakai beskap hitam. Matanya merah dan hilang dalam sekejap. Dalam 2 bulan, hutang 40 juta lunas. Warung Mbak Siti bukan lagi warung kecil. Warung itu sudah jadi restoran. Orang dari Solo, Semarang datang secara khusus. Mas Joko beli truk baru, beli rumah, beli sawah. Keluarga bahagia, tapi di permukaan. Tapi di suatu malam, Mas Joko ini tidak bisa tidur. Dia selalu mimpi buruk. Dia mimpi dirinya di makam, tubuhnya ditarik ke liang kubur oleh tangan-tangan kurus. Mbak Siti juga mulai merasakan hal aneh. "Mas, malam-malam kok badan kamu dingin sekali, seperti mayat," katanya. Anak sulungnya yang biasa ceria tiba-tiba suka melamun. "Ayah, ada mbak cantik di kamar mandi." Dia bilang, "Ayah, tukar dia sama ibu." Mas Joko akhirnya mulai ketakutan. Dia langsung menelpon Pak Toyib. "Pak, ini gimana? Saya sudah kaya tapi keluarga saya ini aneh-aneh." Pak Toyib cuma ketawa pelan sambil berkata, "Haha, itu biasa. Roh Pangeran Samudro lagi nunggu. Kamu harus lanjut sampai 7 kali. Kalau berhenti, dia marah. Dan kalau marah, kamu tahu sendirilah." Ritual ke-6 dan ke-7 dilakukan dengan hati was-was. Di ritual terakhir, saat Mas Joko selesai dengan pasangannya, tiba-tiba perempuan itu berubah. Wajahnya menjadi seperti tengkorak. "Kamu sudah milik kami sekarang. Jangan pernah lepas." Mas Joko lari pontang-panting ke motor. Di saat mau menyalakan motor, motornya mogok. Dia harus jalan kaki turun gunung sambil dikejar bayangan. Setelah ritual 7 kali selesai, kekayaan benar-benar melimpah. Mas Joko punya 2 truk, warung cabang, tanah puluhan hektar. Tapi Mbak Siti ini mulai sakit aneh. Badannya kurus, kulitnya pucat, sering pingsan dan dokter bilang tidak ada penyakit. Suatu malam Mas Joko ini terbangun dan melihat Mbak Siti ini tidak di tempat tidur. Dia mencarinya ke seluruh rumah dan pada akhirnya ketemu di belakang rumah, di bawah pohon mangga, dan melihat Mbak Siti ini sedang menari sendirian sambil berbisik, Aku tukar. dan matanya putih semua. Melihat itu, Mas Joko langsung teriak dan Mbak Siti jatuh pingsan. Besoknya Mbak Siti cerita, "Mas, setiap malam ada yang tarik aku ke gunung. Aku disuruh gantiin kamu di sana." Tak lama kemudian, anak bungsu mereka mulai sakit. Demam tinggi, badannya penuh memar seperti dicubit. Di rumah sakit, anak itu tiba-tiba bangun dan bilang dengan suara orang dewasa, "Ayo tukar ibu. Sekarang giliran aku." Mas Joko ambruk. Dia tahu ini bayan roh-roh di Kemukus tidak puas dengan tukar istri. Mereka mau seluruh keluarga. Mas Joko akhirnya tobat. Dia jual semua hartanya, kembali ke titik 0 dan membawa keluarganya ke pesantren di Gunung Kidul. Di sana Kiai bilang, "Pesugihan ini seperti candu. Kamu dapat semuanya, tapi kamu bayar dengan jiwa." Mbak Siti sembuh pelan-pelan, anak-anaknya juga. Tapi bekasnya tetap ada sampai sekarang. Mas Joko yang sekarang jadi tukang ojek sering mimpi, dan setiap malam Kliwon dia tak berani keluar rumah. Jika kalian sedang di titik terendah kalian, jangan pernah cari jalan pintas. Kekayaan yang datang dari gelap akan pergi dengan kegelapan yang lebih dalam. Baik Rantayes, mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Jika kalian memiliki saran untuk video selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya dapat lebih berkembang ke depannya. Dan kalian juga boleh share channel ini ke teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian jika mereka menyukai channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan lainnya. Sekian, terima kasih.